Saya selaku panitia kecil pelaksanaan hajatan momentum Sumpah Pemuda yang ke-92 ingin menyampaikan laporan singkat terkait pelaksanaan hajatan ini. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan sederhana ini merupakan inisiatif dan semangat dari teman-teman pemuda sehingga acara sederhana ini bisa terlaksana. Yang kedua, sumber dana yang kami dapatkan adalah merupakan bentuk dari kontribusi teman-teman pemuda dan juga simpatisan masyarakat desa peduli terhadap pemuda. Bapak Ibu sikapnya hadirin sekalian yang saya hormati, menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang memang tidak berkenaan di hati Bapak Ibu sekalian semenjak awal kehadiran tadi sampai dengan berakhir kegiatan sebentar nantinya. Saya selaku perwakilan menyampaikan permohonan maaf karena kami sadar kami hanyalah makhluk Tuhan yang tidak luput dari kata salah dan khilaf. Sedikit kutip bahasa dari pendahulu pendiri bangsa bahwa berikanlah aku 1000 orang tua, maka aku cabut semeru dari akarnya. Dan berikanlah aku 10 pemuda saja, maka aku akan guncangkan dunia. Demikianlah penyampaian singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Pemdes sekaligus membuka acara. Kita ikuti acara selanjutnya. Sambutan pemerintah desa normal sekaligus pembukaan acara. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kami hormati Ketua Karang Taruna beserta pengurusnya, dan yang kami banggakan dan kami kasihi adik-adik yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa saya mengajak untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang tak terhingga, yaitu yang mampu hitung satu persatu nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di momen salah satu momen yang penting ini, kita bisa dapat bersama untuk turut hadir dalam kegiatan perayaan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Alhasil, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dapat berjalan dan mengikutinya sampai pada akhir kegiatan nanti. Begitu pula salam dan taslim tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh revolusioner sejati. Makanya Ibu Ra, terkait dengan tema bersatu dan bangkit, maka pesan Rasulullah ini juga ada sebenarnya. Yang dikatakan Rasulullah adalah sabar, tapi dalam kategori sabar adalah salah satu langkah untuk melakukan perlawanan.
Jadi sabar bukan berarti diam tanpa bertindak, tapi sabar adalah salah satu langkah untuk melakukan perlawanan. Yang pertama sekali, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua dan Pengurus Karang Taruna sehingga dapat mengundang pemerintah desa untuk turut hadir dalam kegiatan bersama untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Tentunya sejarah telah dibuktikan dengan darah dan air mata bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak terlepas daripada satu perjuangan atau turut serta andil dalam bagian adalah pemuda. Jadi kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari orang tua bukan orang tua saja yang turut andil dalam memperjuangkan bangsa ini, tapi tidak terlepas daripada kerja-kerja para pemuda yang ada, sehingga sampai saat ini ET bisa dapat merasakan namanya kemerdekaan itu. Sehingga saya mengharapkan kepada ET Bahe bahwa untuk memperingati Sumpah Pemuda ini, ET bukan berarti tinggal diam dan lain sebagainya, tapi kita turut dan terus bangkit dan maju untuk dapat memajukan bangsa. Memang pada dasarnya kadang tulahar menilai para pemuda dari sisi luar. Katakan gondrong diidentik dengan nakal, tapi pada dasarnya sebaliknya tokong. Bahkan di bangsa ini gondrong sering dikatakan nakal, maka di setiap kampus semua yang gondrong harus digunting, yang para preman-preman ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dan orang-orang yang rapi dikategorikan sebagai orang-orang yang baik, tapi pada dasarnya tokong. Bahkan yang sering melakukan korupsi, nepotisme dan lain sebagainya orang-orang yang berdasi, orang-orang yang rapi, sepatu kilat dan lain sebagainya. Untuk itu pada momen yang berbahagia ini, saya berharap kepada ET Bahe bahwa khususnya para pemuda, bahwa kita jangan hanya mempercantik sesuatu yang sifatnya luar, tapi perlu kita mempercantik sesuatu yang sifatnya kebersamaan, bangkit dalam hal yang lainnya, sesuatu yang dari dalam sehingga nampak dari luar. Kadang ET sering mempercantik sesuatu yang di luar orang, tapi kadang kita lupa sesuatu yang ada di dalam itu, kita lupa. Untuk itu sekali lagi harapkan bahwa lewat di hari Sumpah Pemuda ini, mari kita bersama-sama untuk terus sesuai dengan tema bersatu dan bangkit. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 dengan tema bersatu dan bangkit dengan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojo sampai kantor pemuda ke sini. Terus tokoh masyarakat atau orangnya? Mengucapkan sumpah.
sumpah. Salah. Mana? Atau untuk ini kan? Mana? Ya, kita ikuti acara berikutnya. Marilah sama-sama kita mengikuti sumpah yang dibawa oleh Dahlan Abdul Karim. Buat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Abang Mama Rik Mebahe yang sempat hadir malam noyo, karena berhubung dengan hari ini adalah hari perayaan Hari Sumpah Pemuda, maka pada kesempatan noyo ide sama-sama terkhususnya ide kaum muda, dan walaupun sudah orang tua tapi yang berjiwa muda, mari sama-sama itu mengikrarkan sebuah sumpah sebagaimana yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lalu oleh para pemuda Indonesia. Abang Ma'rif Mbahir, para teman-teman, dimohon kita berdiri sejenak kepada pemuda dan Abang Muhammad Rik Bahaya. Kita bisa Abang Muhammad Rik Bahaya dan teman-teman semua bisa mengikuti apa yang dikatakan, dan sumpah ini adalah sebagai bentuk semangat jiwa para pemuda. Angkatkan tangan sebagai lambang perjuangan kita. Mari sama-sama kita mengerjakan sumpah. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membawakan pidato tentang pemuda sebagai generasi kunci masa depan Indonesia. Tahukah saudara-saudara, mau tidak mau, kita sebagai pemuda generasi sekarang adalah pelopor kesuksesan NKRI. Sama seperti para pemuda dan pemudi pada zaman pra-kemerdekaan. Mereka adalah generasi penentu Indonesia pada zaman mereka. Kenapa bisa saya berkata demikian? Ini dibuktikan dari perjuangan mereka untuk menciptakan Sumpah Pemuda. Mereka berjanji bahwa kita bertanah air satu, bertumpah darah satu, berbahasa satu, Indonesia. Selanjutnya, janji mereka diperjuangkan lagi
dengan cara mendesak para pemimpin negara untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan mereka menculik Soekarno dan Hatta kerang sedengklok hanya untuk mendesak mereka. Tapi aksi pemuda-pemudi tersebut, para golongan tua hanya menunggu janji kemerdekaan dari Jepang yang mungkin belum diketahui pasti apakah akan diberikan atau tidak. Lalu beberapa puluh tahun berikutnya, para pemuda Erabuan melancarkan aksinya. Pemerintahan otoritas Soeharto, era reformasi dan negara demokrasi, lahir berkat para pemuda. Dari dua contoh itu bisa dibayangkan betapa kuatnya pengaruh pemuda bagi bangsa. Kita tidak bisa diam, asik dengan gawai kita, dan malas-malasan untuk berkegiatan. Kitalah yang menentukan Indonesia akan seperti apa. Kitalah masa depan Indonesia. Sekian pidato saya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikran Al-Ma'arif. Jikran Al-Ma'arif. Serta pidato yang kedua. Persilakan ke panggung. Peserta pidato yang kedua, kepada Adik Jikran dipersilahkan ke depan. Iya, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemerintah desa normal, yang kami hormati tokoh adat dan tokoh masyarakat yang sempat hadir, yang kami hormati tokoh agama, singkatnya hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semuanya selaku umatnya yang patuh terhadap semua ajaran-ajarannya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sebelumnya marilah kita sebagai generasi penerus kiranya perlu merenungi kembali makna dari Sumpah Pemuda dengan jiwa dan semangat kebangsaan serta keinginan bersatu yang tinggi. Tapi apakah ikatan kita sebagai sebuah bangsa sudah kuat dan kokoh? Perlu jadi renungan para tokoh bangsa ketika tanah air aman-aman saja. Apakah semangat nasional jadi luntur? Semangat kebangsaan kita ikut menjadi pudar. Hadirin yang saya hormati, sudah bukan menjadi rahasia umum
sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh semangat pemuda. Pemudanya di setiap negara tersebut ada banyak sejarah yang membuktikan ketika kekuatan para pemuda yang bersatu padu dapat menggulingkan kekuasaan yang sangat kokoh. Sekalipun teman-teman sekalian, kita juga tidak bisa menutup mata dari kondisi sekarang ini yang begitu sangat elektronik. Banyak para pemuda bentrok karena perbedaan paham. Banyak generasi muda yang menyontrek dirinya sendiri sebagai penerus bangsa, seperti pecandu narkoba, bertindak semaunya tanpa berpikir rasional, dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan itu. Banyak alasan yang mereka temukan sebagai pembelaan diri, tetapi sebagai kaum pemuda yang menjadi harapan bangsa, seharusnya selalu melihat ke depan dengan segala kemampuan dan berupa agar bisa menjadi kebanggaan keluarganya maupun lingkungan hidupnya, juga kepada agama dan bangsa. Teman-teman sekalian, sudah saatnya bila kita sebagai generasi penerus membenahi kembali tatanan yang sekarang sudah mulai luntur ini. Marilah kita sebagai pemuda menyusunnya kembali agar bangsa ini tidak menjadi lebih hancur lagi. Demi kita anak cucu kita dan demi bangsa ini, marilah kita junjung kembali demokrasi kita yang sudah mulai luntur dengan bersatu padu membangun kembali bangsa ini agar tercipta kerukunan yang dulu pernah menjadi kebanggaan bangsa ini, yaitu rukun serta sopan santun. Maka dari itu, marilah kita sudahi semua kegiatan yang dapat merusak diri kita. Jauhi semua hal yang dilarang agama maupun hukum sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Bengkar hak anak cucu kita berupa wasiat hasil perbuatan kita di masa muda sekarang ini. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada hadirin saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah puisi.
andai kau paham atas kisah anakmu ini, pastilah engkau akan paham mengapa duniaku selalu terasi. Dalam jutaan langkahku, tak pernah aku berpijak di tanah keputusasaan, dan tak pernah menggantungkan leherku di tali bersimpul. Aku yang terus berjalan, meraih sejuta harapan dan mimpi. Mimpiku di ujung sana, walaupun kadang kelumpuhan ini harus terus berjalan. Walau tanpa tongkat dan merangkak kesakitan, tapi aku yakin aku akan menang dan bahagia. Di tanah tempat pijakku terakhir dengan mengangkat sebuah bendera kemenangan. Sekian puisi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil peserta yang berikutnya. Kepada Adik Jamal dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit jaga malam, waktu jalan aku tidak tahu apa nasib waktu. Pemuda-pemuda yang lincah, yang tua-tua keras, meramati bermata tajam mimpinya, kemerdekaan bintang-bintangnya, kepastian ada di sisiku selama menjaga daerah mati ini. Aku suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam-malam yang berwangi mimpi teduh debu. Waktu jalan aku tidak tahu apa nasib waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara berikutnya, yaitu selingan yang dibawakan oleh Ahmad Mufli Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda. Pada daun yang sudah mengering, pada musik yang pernah diputar, pada puisi yang pernah didendang, ada jiwa yang terbentuk, ada memori yang memateri. Di sana, gedung tua masih berdiri sebagai alasan dan bukti bahwa para pemuda pernah mengikat janji. Sebuah janji jangan hanya janji dan diingkari. Itu adalah janji dan sumpah yang suci. Pagi hari sang mentari menanti. Janganlah hanya duduk diam dan berpangku tangan. Bangkitlah sebagai pejuang dan tangguh.
Lantas diam dan membungkam, itulah pengecut yang terhandal. Di sore senja mengantar senyum pergi, duka malam mulai menghampiri. Jangan dulu kau tidur lelap dan bermimpi jauh. Di negeri ini beribu konflik, berjuta masalah, dengan seiring waktu silih berganti. Jalanan begitu panjang, jelata mempunyai harapan. Aspirasi masih bergantung, kaulah harapan untuk penyambung. Berkata dibantah, melawan ditindas. Sebuah negeri berhukum kritis, orang asing naik tahta, rakyat pribumi jadi buruh kasar. Di depanmu hanya ada kata lawan, bukan kita siapa lagi, bukan sekarang kapan lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut di atas panggung Kakanda Dompeng untuk membawakan hiburan yang terakhir dan penutup untuk kita pada malam hari ini. Kepada saudara saya persilahkan. Lali musik na. Iya. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ayah, Ayo dia. sudah terlalu lama I love you. Sudah terlalu lama kukuburi ingatan untuk tak perlu mengingatkan raut wajahmu dalam kedipan mata I love you. yang tertumpuk dalam rindu yang tak temu tapi tak bisa diputuskan. Hati tak sanggup, rindu ini sangatlah kuat. Kau adalah segalanya bagiku, ayah. Ayah. I love you. Meski kini kita sudah tak satu, yang tak lagi bersama dalam dunia nyata. 13 Maret 2015, kau pergi memenuhi panggilan Sang Ilahi. Kau tak berdaya ketika dipanggil. Bibirmu tak sanggup menolak, mulutmu tak bisa bersuara. Dia bisa dom ya. Wah ini. Meski kau harus kehilangan, dibanjiri air mata, luka yang terlalu amatlah sakit, ayah. Tak kunjung sembuh kala mengingatmu dari potret-potret masa lalu. Walaupun sudah kukubur dalam, namun aku tak mampu, selalu ada ingatan tentangmu. Ayah, sering kukirim doa indahku di ujung sejadah saat aku berbicara kepada Tuhan, dari bisikan-bisikan tengah malam hingga mentari siang. Ayah, bagaimana kabarmu? Aku ada temu di lain waktu. Dari motor belum murah keke bisa mengambil bahannya. Keke cuman sediakan makanan yang sederhana. Tapi ada karbor apa yang kita tapi ada borak nilai dari apa yang kita rasakan ubeng. Ya, jadi sementara itu mata itu dengar Bung Sandes nu mau sumbang dari puisi udah nih.
Iya. supaya menambah kenikmatan makanan yang dikunyah pada malam ini. Bung Sanchez, karya ini dituliskan oleh saya sendiri. Indonesia, tanah air kita, tanah dan tumpah darah para pejuang, bukan karena uang atau merebut kursi tahta, tetapi demi mensejahterakan rakyat jelata dan kedaulatan bangsa-bangsa. Iya, mantap. Mereka berani bersumpah atas nama cinta dan kasih sayang. Membelah negara bukanlah gampang. Mereka rela mati demi NKRI. Tetapi kini kita harus rela disiksa oleh bangsa kita sendiri, dianiaya tanpa etika. Banyak tragedi pilu, luka memilu, lalu kita masih memilih diam. Haha, heninglah dari malam yang kelam dan menggigil. Kita mestinya bersatu dan bangkit. Ayo pemuda, mari pemudi, dengarlah syair-syairku ini. Bukan untuk berprovokasi, tetapi sekedar untuk mengingatkan kembali dari semua peristiwa yang telah terjadi. Karena kita lahir di tanah pusaka, bukan kiriman sekutu dari negeri Konoha. Iya. Kita ini anak bangsa, bukan pengkhianat dari jejak perintahan Belanda. Lihatlah mereka, para petani dan buruh kuli. Mereka menanggung akibat sebab dari ulah penguasa. Kami menangis, Tuan duduk tertawa. Sialan. Mereka berkuasa atas janji serakah. Rakyat jelata ditelantar, anak-anak bangsa dibuang ke pinggir selokan. Kata sejahtera hanya dari mulut saja. Sialan. Kita layaknya sampah di mata para penguasa. Pandemi corona itu tipu daya dan hanyalah berita rekayasa. Buktinya kan tidak bahaya. Artis sinetron dan TV pelit penguasa, mereka sudah bersengkokol. Kita berpura-pura bodoh dan percayakan saja. Berbagai macam iklan sudah bekerja sama. Payah. Kita orang kecil tak bisa membantah. Lihatlah, lalu ikuti saja. Terus sampai kapan keadilan itu akan datang? Haruskah kita murka atau marah-marah? Tetapi itu bukan solusinya. Karena pada akhirnya akan ditangkap dan dipenjara. Nilai rupiah sebagai penentunya. Wahai tuan dan puan-puan, perlakukanlah kami selaku manusia seperti kasih sayang Sang Pencipta kepada hamba-hambanya yang memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan. Jangan perangkap kami dalam penindasan. Hak kita dirampas, kewajiban ditolak, lalu muncul lagi aturan setan yang berlaku. Kita diperlakukan seperti babu. Indonesia milik orang-orang kaya. Koruptor dan korupsi dipelihara.
Tuan dan Puan, dengarlah, ketika kami anak muda sedang marah, itu pertanda negeri ini tidak baik-baik saja. Salah pemuda, terima kasih.